Ternyata, pil Liu Wei Dihuang dulunya merupakan obat untuk anak-anak. Konon, pada tahun 1079 Masehi, ada seorang tabib rakyat bernama Qian Yi. Kesempatan kebetulan membuatnya menyembuhkan penyakit Putri Chang. Kaisar secara khusus mengundangnya untuk menjadi tabib istana. Tabib Li di sampingnya sangat meremehkan hal ini. Harus diketahui bahwa keluarganya adalah tabib yang diwariskan turun-temurun. Jangan hanya bicara tentang putri. Bahkan kaisar dan permaisuri pun telah ia obati berkali-kali. Siapa yang bisa menandingi Anda? Intinya, awasi dia dengan baik. Jangan sampai menciptakan masalah. Hari itu, Qian Yi memerintahkan orang untuk mengambil ramuan dan menyiapkan untuk membuat pil. Namun, tabib Li menganggapnya melakukan penelitian sembarangan. Maka diam-diam ia mengawasinya dari belakang. Melihatnya mengambil Radix Rehmanniae, Dioscoreae, dan Cornifructus. Tabib Li dengan cepat menebak ramuan selanjutnya yang akan diambilnya. Karena resep ini adalah pil 8 rasa Zhang Zongjing. Siapa sangka pihak lain malah mengatakan hanya ada 6 rasa obat. Mendengar ini, Dr. Li dengan marah merebut resep obat itu. Baiklah, kau Qian Yi. Jika keahlian medis tidak memadai, itu bisa dimaklumi. Bahkan melupakan sepenuhnya resep terkenal yang diwariskan oleh leluhur. Hari ini, akhirnya menemukan pegangan untuk digunakan. Maka dia langsung mencari Qian Yi dengan membawa resep obat itu. Tanpa ragu, dia langsung mengolok-oloknya. Mengatakan bahwa dia hanyalah seorang tabib rakyat biasa. Tidak jelas bagaimana dia bisa masuk ke dalam jajaran dokter istana. Qian Yi tetap tenang dan tidak merendahkan diri. Menyatakan bahwa meskipun dari keluarga miskin, namun dia juga rajin dan tekun. Meskipun tidak seahli Dr. Li, namun dia telah mengumpulkan banyak pengalaman dalam menyembuhkan orang. Dr. Li kemudian bertanya tentang Zhang Zongjing kepadanya. Pil 8 rasa itu terdiri dari beberapa jenis obat apa? Qian Yi menjawab semuanya dengan tepat. Kemudian, Dr. Li mengeluarkan resep Qian Yi dan menunjukkan bahwa dia menghilangkan 2 bahan obat. Qian Yi menjelaskan setelah melihatnya bahwa ini khusus untuk digunakan oleh anak-anak. Dia menghilangkan Fuzi dan Guizi untuk digunakan oleh orang dewasa. Karena orang dewasa bekerja keras sehari-hari, merusak Qi dan membutuhkan pemulihan. Tubuh anak-anak yang murni Yin mudah terkena panas saat sakit. Jadi harus mengurangi panas dan pedas yang besar. Fuzi yang panas dan Guizi yang hangat. Dengan demikian, dibuatlah pil Liu Wei Dihuang. Pada saat itu, bawahan memberikan laporan darurat bahwa pangeran kecil telah menangis tanpa henti beberapa malam terakhir. Ratu meminta dia segera pergi melihatnya. Pangeran saat ini terlihat sangat lemah. Qian Yi melakukan pemeriksaan padanya. Kemudian dia bertanya apakah pangeran sering buang air kecil di malam hari. Para pelayan istana mengonfirmasi keberadaan masalah ini. Namun mereka semua menganggap itu hanya karena pangeran minum terlalu banyak air sehari-hari. Mereka tidak memperhatikan bahwa ini disebabkan oleh minum terlalu banyak air. Qian Yi segera memerintahkan orang untuk membawa 6 rasa pil Rehmania. Dr. Li berpendapat bahwa metode ini tidak efektif setelah mendengarnya. Karena belum melalui uji klinis. Bagaimana mungkin resep yang dibuat dengan gegabah bisa diberikan kepada pangeran? Ratu juga menyatakan bahwa Qian Yi tidak bisa menanggung tanggung jawab ini. Qian Yi menjelaskan. Lidah pangeran merah dengan sedikit lumut, denyut nadinya lemah. Pangeran berusia 1,5 tahun dan lubang tengkoraknya belum tertutup. Selain itu, dia minum banyak, berkeringat banyak, menangis dan rewel di malam hari. Dia juga memiliki kebiasaan buang air kecil di tempat tidur. Dr. Li menganggap ini sebagai kekurangan bawaan. Gejala yang muncul lambat. Qian Yi menyatakan bahwa 6 rasa pil Rehmania dapat mengisi yin dan memperkuat ginjal. Dapat mengobati gejala yang disebutkan sebelumnya. Juga disesuaikan dosis formulanya untuk anak-anak. Jadi resep ini sudah matang dan dapat diandalkan. Li Taiyi merasa sangat masuk akal setelah mendengarnya. Namun mengubah resep obat leluhur dengan sembarangan melanggar etika medis. Namun akhirnya memutuskan untuk melihat bagaimana efek pengobatannya. Tak lama kemudian bawahannya datang dengan pil Dihuang. Ratu melihat Li Taiyi setuju dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian Qian Yi memberikan pil Liu Wei Dihuang kepada putra mahkota. Tak lama kemudian pelayan istana menemukan Qian Yi dan mengatakan bahwa setelah putra mahkota mengonsumsi pil Dihuang, tidak ada lagi gejala minum dan berkeringat berlebihan. Tidur malam juga sangat baik. Tidak lagi mengompol, tubuh juga sangat membaik. Melihat hal ini, Qian Yi memutuskan untuk melanjutkan memberikan obat kepada putra mahkota. Dalam beberapa hari, dia bisa keluar dari istana untuk bermain. Li Taiyi di sampingnya segera berubah wajahnya menjadi ramah dan hormat padanya. Selamat kepada Qian Taiyi. Ternyata setelah putra mahkota mengonsumsi pil Liu Wei Dihuang Anda, penyakitnya sembuh. Oh, saya tidak berani. Sementara Qian Yi sangat rendah hati saat menulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengonsumsi 6 rasa pil Rehmania. Karena formula ini mengandung banyak obat yang bersifat yin. Kemungkinan akan memengaruhi fungsi pencernaan setelah mengonsumsinya. Oleh karena itu, hati-hati bagi mereka dengan kelemahan limpa dan lambung serta gangguan pencernaan.
Tak lama kemudian, 6 rasa pil Rehmania disusun oleh murid Qian Yi. Direkam oleh Yan Xiaozong dalam buku pedoman langsung untuk resep obat anak. Sejak itu, namanya terkenal di seluruh dunia. Hingga saat ini, 6 rasa pil Rehmania masih banyak digunakan dalam praktek klinis. Tidak hanya untuk mengobati penyakit pada orang dewasa, tetapi juga memiliki efek yang baik dalam meningkatkan gejala subkesehatan tubuh.